Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofi Friday Aulia dengan NIM 2223031010052. Di sini saya akan presentasi tentang analisis data berdasarkan SDKI, SLKI, dan SIKI. Sebelumnya, saya akan membagikan layar terlebih dahulu. Di sini saya mengambil kasus yaitu seorang pasien bernama TNA berumur 40 tahun adalah seorang pekerja swasta. TNA mengeluh badannya panas, kepala pusing, dan mual. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 100/60 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 39,5 derajat Celcius, RR 12 kali per menit. Selanjutnya didapatkan data subjektif dan data objektif. Untuk data subjektifnya yaitu pasien mengeluh panas, pusing, dan mual. Kemudian pasien mengatakan tidak bisa tidur. Untuk data objektifnya adalah suhu tubuh 39,5 derajat Celcius, tekanan darah 100/60 mmHg, nadi 80 kali per menit, RR 12 kali per menit. Sini saya mengambil dua diagnosis. Yang pertama, diagnosis aktual. Yang kedua, diagnosis resiko. Untuk diagnosis aktual, etiologinya adalah proses penyakit dengan masalah hipertermia. Untuk diagnosis resiko, etiologinya adalah dehidrasi dengan masalah risiko termoregulasi tidak efektif. Untuk diagnosis aktual adalah hipertermia berhubungan dengan proses penyakit dibuktikan dengan suhu tubuh di atas normal dan kulit merah. Untuk diagnosis resiko yaitu resiko termoregulasi tidak efektif dibuktikan dengan dehidrasi. Selanjutnya adalah penentuan luaran dan intervensi untuk dua diagnosis. Untuk diagnosis aktual, luaran diagnosis hipertermia berhubungan dengan proses penyakit dibuktikan dengan suhu tubuh di atas normal dan kulit merah. Ekspektasi membaik. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 4 kali 24 jam, termoregulasi membaik. Dengan kriteria hasil, kulit merah menurun, suhu tubuh membaik. Untuk intervensinya, intervensi utama, manajemen hipertermia, observasi. Yang pertama, mengidentifikasi penyebab hipertermia. Kedua, memonitor suhu tubuh. Ketiga, memonitor kadar elektrolit. Keempat, memonitor luaran urin. Kelima, memonitor komplikasi akibat hipertermia. Terapeutik. Yang pertama, menyediakan lingkungan yang dingin. Kedua, melonggarkan pakaian. Ketiga, membasahi dan mengipasi permukaan tubuh. Keempat, memberikan cairan oral. Kelima, mengganti linen setiap hari atau lebih sering jika mengalami hiperhidrosis. Keenam, melakukan pendinginan eksternal. Ketujuh, menghindari pemberian antipiretik atau aspirin. Kedelapan, memberikan oksigen jika perlu. Edukasi. Yang pertama, menganjurkan tidak baring. Kemudian kolaborasi. Mengkolaborasikan pemberian cairan dan elektrolit intravena jika perlu. Untuk diagnosis risiko, luaran, diagnosis, risiko termoregulasi tidak efektif dibuktikan dengan dehidrasi. Ekspektasi membaik. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 4 kali 24 jam, termoregulasi membaik. Dengan kriteria hasil, kulit merah menurun, suhu tubuh membaik. Untuk intervensinya, intervensi utama, edukasi pengukuran suhu tubuh, observasi, mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, terapeutik, menyediakan materi dan media pendidikan kesehatan, menjadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, memberikan kesempatan untuk bertanya, mendokumentasikan hasil pengukuran suhu. Edukasi, menjelaskan prosedur pengukuran suhu,
mengajarkan meletakkan ujung termometer di bawah lidah atau di bagian tengah aksila, mengajarkan cara membaca termometer raksa atau elektrolit. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.